Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di PT Bah Multi Global, Klaten. Perkenalkan, nama saya Indah Putra Astanti, absen 17 dari kelas 13 IJB. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan atau biasa disebut PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, tepatnya di dunia usaha atau dunia industri, dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya, dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir seperti sekarang ini. Yang kedua yaitu dasar hukum praktik kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 8 Ayat 2. Lalu yang ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 13 Pasal 32 Ayat 2. Yang ke-9, Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 8 U/1993 Bab 4 Butir C 1 Kurikulum 1994 SMK. Yang ke-10, Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 323/U/1992. Berikut itu adalah hukum penyelenggaraan tentang praktik kerja lapangan SMK. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan siswa. Yang kedua, memberikan motivasi sehingga siswa bersemangat dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, memperoleh link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang keempat, melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang kelima, menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang keenam, menambah wawasan dan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. Yang ketujuh, meningkatkan mutu dan pendidikan kejuruan melalui peran dunia kerja agar lebih handal. Lalu yang ke-8, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Selanjutnya, tentang manfaat praktik kerja lapangan. 1. Bagi peserta didik yaitu meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja, lalu menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang terakhir, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Lalu yang kedua, bagi sekolah. Yang pertama yaitu terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Kemudian meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Dan yang terakhir, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Lalu yang ketiga, bagi dunia usaha atau dunia industri. Dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha atau dunia industri. Yang terakhir, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut dengan tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama dengan baik antara sesama peserta sekolah dan lapangan sehingga tercermin rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan antara sesama peserta maupun tenaga kerja, di mana peserta melaksanakan praktik kerja lapangan. Lalu yang terakhir, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. Kemudian yang
bab 2 saya akan menyampaikan tentang keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan PT Bah Multi Global atau BMG. PT Bah Multi Global atau PT BMG berdiri sejak tahun 2006 di Jakarta oleh 4 orang penggagas, yaitu Budi Kurniawan, Awi atau Hasbijab, Kuntoro dan Hartanto Raharjo, yang kemudian nama mereka dijadikan sebagai awal nama perusahaan, yaitu Bah. PT Bah Multi Global bergerak dalam bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya ialah memberikan solusi untuk bidang telekomunikasi, termasuk untuk instalasi, infrastruktur telekomunikasi, engineering atau generator set, maintenance dan instalasi Base Transceiver Station atau BTS, towers di berbagai daerah di Indonesia. PT Bah Multi Global berkantor pusat di Jakarta Pusat, di Cideng Barat nomor 72 dan nomor 81. PT Bah Multi Global mempunyai gudang genset dan workshop serta gudang material telekomunikasi di Dadap, Kabupaten Tangerang. PT Bah Multi Global juga memiliki cabang-cabang di Medan, Surakarta, Surabaya, dan Bandung, serta beberapa side project di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah karyawan mencapai 350 orang yang terdiri berbagai macam keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di bidang telekomunikasi, PT Bah Multi Global telah membangun ratusan tower BTS milik beberapa provider terkemuka seperti contoh Telkomsel, Indosat, Huawei, TBG atau Tower Bersama Group, Trikomsel, dan lain-lain. Lalu visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Visi dari PT Bah Multi Global sendiri yaitu to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Lalu misinya creating and providing value add solution for clients through service. Nilainya yaitu memiliki 5 nilai. Yang pertama, customer first. Yang kedua, dedication. Yang ketiga, continuous improvement. Yang keempat, integrity. Yang kelima yaitu teamwork. Lanjut, berikut ini saya tampilkan tentang struktur organisasi perusahaan. Mulai dari komisioner yaitu Bapak Hartanto Raharjo, lalu ke presiden director yaitu Budi Kurniawan, lanjut lagi yang service directornya Hasbijab, CME project directornya ada Zulfahmi Fikri, sekretarinya ada Dia Hardining Tias, dan yang lain-lain yang membawahi setiap bidangnya. Lanjut yaitu tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama tentang komisioner. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Yang kedua, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan luas dari perusahaan. Yang ketiga yaitu memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan. Lalu presiden director, yang pertama memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelajaran kekayaan perusahaan. Kemudian, service director, yang pertama, mengordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Yang kedua, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. Kemudian ada project division head. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan. Yang kedua, mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek. Lanjut ke CME project director, yaitu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan proyek CME. Lalu mengordinasi dan memberi instruksi kepada CME tim untuk melaksanakan proyek. Lalu finance, tugasnya yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pembayaran kepada supplier. Accounting, tugasnya yaitu melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan. Lanjut ke HRD. Tugasnya yaitu merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan, monitoring kinerja dari setiap karyawan.
Yang ketiga, distribusi pembayaran karyawan. Yang terakhir yaitu monitoring kelengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. Lalu IT, merawat software atau hardware komputer yang ada di perusahaan, melakukan perbaikan jika ada yang rusak, memastikan semua hardware dan komputer berfungsi optimal. Lalu di procurement and logistik, yaitu memilih supplier dan merancang hubungan yang tepat dengan supplier, lalu melakukan proses pembelian untuk pengadaan barang, dan menyusun data, dan membuat laporan data item dan data supplier. Lalu sales team, membuat daftar pelanggan prospek sesuai dengan segmentasi perusahaan, menyiapkan materi atau tools yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan, dan melakukan presentasi. Kemudian maintenance team, tugasnya yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk base transceiver station atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia, mengecek kapasitas solar genset dan melakukan request solar jika kapasitas hampir habis. Yang terakhir yaitu memperbaiki genset jika terjadi masalah. Lalu ada rental team, yang pertama yaitu menyediakan rental generator set atau genset, yang kedua melakukan pengecekan genset, yang terakhir yaitu memastikan pengiriman genset. Lalu di CMI team membangun menara BTS, melakukan instalasi mechanical elektrik, lalu melakukan instalasi BTS. Lanjut ke bagian peraturan perusahaan. Yang pertama untuk tenaga kerja. A. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai dengan Jumat. Lalu jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Dengan ketentuan bila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka karyawan harus bersedia. Lalu waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut ini. Dari hari Senin sampai Jumat, jam masuknya jam 8, istirahatnya jam 12 sampai jam 1 siang, jam pulangnya jam 5 sore. Lalu setelah bekerja selama 5 hari berturut-turut dan melakukan shifting, setiap karyawan diberikan istirahat mingguan selama 1 hari. Yang terakhir, setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Berikutnya yaitu tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Yang kedua, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi serta menaati ketentuan pakaian yang telah dibuat. Yang keempat, setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Lalu yang kelima, setiap karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja atas izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Yang terakhir yaitu, setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi atau surat-surat pribadi. Lanjut ke kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Lalu yang kedua, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Yang ketiga, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Lalu yang kelima, yang keempat, apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Yang terakhir, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Lalu ada rekrutmen karyawan. Yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, setiap calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. Yang terakhir, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dengan baik
dan dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini saya tampilkan foto kegiatan saya selama PKL. Yang pertama yaitu menyusun database. Ini saya mendapat bagian 100 site, yaitu harus menyusun database mulai dari kelengkapan apa saja yang ada di bagian tower yang sedang dicek tersebut. Lanjut ke dua, yaitu menyusun report. Jadi nanti kami setiap harinya itu diberi file folder yang isinya gambar-gambar. Jadi kami harus memasukkan gambar tersebut ke Excel dan kita menyusunnya menjadi sebuah laporan. Lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu menyusun verticality. Berikut ini alur kerjanya. Mulai dari yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu kemudian login ke aplikasi Line, terus absensi harian. Terus apabila tugas dikirim oleh pembimbing, apabila ya maka kita langsung download file tersebut, kemudian membuka Microsoft Excel untuk mulai mengerjakan. Apabila tidak, maka cek ulang tugas yang pernah kita kerjakan kemarin, kita perbaiki, lalu kita kirim ulang. Selanjutnya, siapkan data-data, lalu buka laman Google yang tentang laman Protelindo, buka file yang sudah di-download tadi, lalu kerjakan di Microsoft Excel dengan teliti dan benar. Apabila tugas selesai, kirimkan ke grup untuk dicek oleh pembimbing, maka apabila tidak selesai, boleh dilanjut besok. Selanjutnya yaitu tentang kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup pertelekomunikasian. PT Bah Multi Global itu sendiri merupakan vendor dari Protelindo yang menjadi pemilik tower. Sebagai vendor yang bertugas dalam perawatan tower, tim admin korektif subdokumen diminta membuat laporan dari tim yang bekerja di lapangan di setiap wilayahnya masing-masing. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan. Kesesuaian kedua kompetensi bisa dibilang sangat jauh, hanya ada satu kompetensi yang sesuai dengan praktik kerja lapangan saya, yaitu simulasi digital. Pada materi simulasi digital, siswa menerapkan penggunaan Microsoft Office, yang paling utama yaitu Microsoft Excel. Hal tersebut sangat berkesinambungan dengan kompetensi di industri, yaitu rekapitulasi data. Materi simulasi digital sangat digunakan pada kompetensi industri rekapitulasi data dan pengumpulan data yang menggunakan Microsoft Office. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 2 Klaten. Praktik kerja lapangan dimaksudkan agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bekerja di industri sesungguhnya, sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan atau link and match. Di PT Bah Multi Global itu sendiri, saya ditempatkan di bagian tim admin korektif subdokumen. PT Bah Multi Global sendiri merupakan vendor dari Protelindo yang menjadi pemilik tower. Sehingga sebagai vendor yang bertugas dalam perawatan tower, saya sendiri sebagai tim admin korektif subdokumen bertugas membuat laporan dari tim yang bekerja di lapangan di setiap wilayahnya masing-masing. Yang terakhir yaitu saran-saran. Yang pertama untuk perusahaan. 1. Melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Yang kedua, menambah jumlah kuota siswa PKL untuk tahun pelajaran berikutnya. Yang terakhir, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Lalu untuk sekolah, 1. Memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan sehingga ketika waktu praktik kerja lapangan, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat praktik kerja lapangan. Lalu yang kedua, mengutamakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring siswa PKL atau praktik kerja lapangan dengan menetapkan jadwal untuk monitoringnya yang dilakukan secara berkala.
Lalu saran untuk adik kelas, yang pertama, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian SIJA. Yang kedua, mempersiapkan tempat PKL atau praktik kerja lapangan yang akan dituju dengan sebaik-baiknya agar pada saat kelas 13 tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL. Lalu yang ketiga, sebaiknya siswa menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Jadi sewaktu di dunia industri lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut tadi adalah hasil presentasi tentang praktik kerja lapangan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.